Ingat-ingatlah berapa kawan yang udah meninggal, berapa yang di ruang ICU. Semua yang di rumah sakit, di ruang ICU itu tidak pernah merasa menyangka bahwa mereka akan mati. Kalau ada 3 orang terbaring di rumah sakit, 1, 2, 3, masing-masing mereka ini menyangka paling-paling yang mati yang itu duluan. Tidak ada mereka merasa menyangka mati. Ustadz pernah tak menyangka Ustadz akan mati? Ya, saya pernah menyangka mati. Kapan Ustadz menyangka mati? Ketika tiba-tiba saya pulang dari luar kota, sampai di rumah, semua tulang-tulang saya ini rasanya mau putus. Hari ke-1 sama hari ke-2, tulang-tulang sendiri mau putus. Hari ke-3 sama hari ke-4, ketika dipakai topi ini, rasanya jarum dan kaca tajam ditusuk-tusukkan. Hari ke-5, hari ke-6 saya beli durian, saya cium tak ada baunya sama sekali. Tapi Ustaz nggak pernah kena COVID, saya nggak periksa. Tapi ciri-ciri itu ada, tulang mau putus, topi dipasang rasanya mau copot, ditusuk-tusuk jarum, durian dicium, tak ada baunya. Disitulah saya merasa durian itu sudah tak enak sama sekali. Tak saya makan durian itu. Saking kan susahnya hati. Saya ambil kertas, saya tulis pesan. Wahai anakku, kalau aku mati jangan kau kedukun. Kau mesti mentauhidkan Allah. Kau kirim aku Al-Fatihah. Kau doakan aku. Kau mesti sekolah masuk pesantren ngapal Quran. Karena saya sangka pada hari ke-9, ke-10 napas sudah pendek sekali. Judulnya Setengah Napasku Pergi. Begitu beberapa hari saya minum madu, lalu kemudian saya minum vitamin C pagi, petang, siang, hilang. Sehat sampai sekarang. Kena prank saya. Hidup sampai sekarang. Saya yakin dan percaya, saya hidup itu memang takdir belum mati. Tapi pastilah ada orang-orang yang mendoakan saya, dan di antara yang mendoakan saya itu adalah musyawarah. Mereka pasti mendoakan. Kenapa? Karena kita masih ada ikatan jadwal beberapa kali pertemuan. Ya Allah, 2021 ini kami masih ada sampai Desember. Jangan matikan dulu Ustaz Abdul Somad. Masalah setelah kepengurusan ini terserahlah ya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Akhirnya sampai hari ini hidup. Jadi dengan datangnya COVID ini kita semakin merasa mati itu dekat sekali. Dekat sekali. Datang saya ke makam sahabat guru kami, Ustadz Tengku Zulkarnain. Datang saya lihat di nisan itu tulisan 700 sekian. Komplek pemakaman kena COVID. Saya tanya, ini angka 7 ini apa? Berarti orang sepekanbaru ini yang sudah meninggal, inilah 700 sekian. Masya Allah, innalillah, subhanallah, la haula wa la quwata illa billah. Semakin terasa bahwa kematian itu mengintai, dekat sekali kematian itu. Saya, Ustaz Abdul Somad, tidak percaya dengan COVID itu, kata dokter. Ada dokter, dokter tak percaya sama COVID. Tiba-tiba kena COVID. Gimana Pak? Percaya saya Pak Ustadz. Saya pernah tugas di Bosnia, pernah di Irak, Baghdad. Tapi ini yang paling menyakitkan Pak Ustadz. Bahwa dia ada, ya. Tapi ada yang bermain, ya. Ada COVID itu, ada. Tapi ada yang bermain, ya. Mana contohnya? Diperiksa di rumah sakit kabupaten di Riau. Nama rumah sakitnya tak boleh sebut, menjaga kode etik jurnalistik. Diperiksa, kena. Dia tidak percaya, dia pergi ke provinsi. Sampai di provinsi diperiksa, tidak ada. Loh, tak mungkin dia tercecer di jalan. Kenapa tuh di rumah sakit kabupaten ada? Kenapa di provinsi tak ada? Dia pulang ke rumah sakit kabupaten, ditinjunya dokter yang meriksa itu. Kau COVID kan aku, inilah cocoknya sama kau, kata dia. Ada. Kenapa? Karena di situ ada permainan uang. Karena di situ inilah orang yang paling jahat di antara manusia yang jahat. Orang mati pun dibisniskannya juga. Orang sakit pun diambilnya juga manfaat di sana.
Bahwa dia ada, ya. Tapi bahwa ada orang bermain, ada juga. Maka jangan dipotong video ini. Tonton sampai habis. Kalau tak ada paket, kukirim nanti. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu. Ustaz kok berani janjikan paket? Ada Mas Baim. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang nama-namanya takut disebut dekat dengan saya, nanti sebelum diupload kalian edit dulu. Nama Mas Baim tadi ganti dengan Ari Untung. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita tetapkan bahwa hidup ini ada target yang mau dicapai, saya mau bangun masjid, saya mau buat rumah Quran, saya mau bangun TPQ, saya mau menyantui anak yatim, fakir, miskin dan duafa, itulah yang membuat kita akan semangat terus cari duit. Seperti pernah saya lihat di YouTube. Itulah yang membuat kita akan semangat terus. Saya tidak ingin anak muda setelah hijrah malah bawaannya mau mati aja. Saya dulu Pak Ustadz, sebelum mendengar ceramah Pak Ustadz, semangat saya cari duit. Tapi setelah mendengar ceramah Ustadz, rasanya mau mati aja Pak Ustadz. Berarti kau tak betul mendengar ceramah saya. Kalau kau betul mendengar ceramah saya, kau semakin semangat mencari duit. Kenapa? Yang sebelum ini targetnya dunia, maka setelah mendengar ceramah, dunia itu hanya sebatas jembatan menuju akhirat. Orang tidak pernah membangun rumah di atas jembatan. Kenapa? Karena jembatan itu cuman numpang lewat, numpang lalu, tujuan terakhir kita adalah. Jadi kalau siapa yang sibuk cari duit untuk bangun masjid, dia sedang membangun tempat di surga. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallah mithlahu baitan fil jannah, dibangunkan Allah untuknya satu tempat di surga. Siapa yang mengisi celengan ini, untuk apalah duit ada kuncinya, ada pintunya di bawah. Jangan sampai diisi subuh diambil maghrib. Terlalu cepat. Penuhkan dulu, kirim. Datang kemari untuk mengambil ke rumah Quran. Disebarkan di mana-mana, di warung-warung, di toko-toko. Dulu ketika kami buat yayasan tabung wakaf umat di Pekanbaru, lalu kemudian ada usul katanya mau dibuat rumah. Jadi celengannya itu seperti rumah, kencelengannya seperti rumah, lalu di depan rumah itu ada gambar saya begini. Mau diletakkan di rumah-rumah makan. Jadi setiap orang habis makan, ditengoknya foto saya, isilah kasihan Ustadz itu. Ada usul mau buat gitu. Tapi sampai sekarang alhamdulillah nggak jadi mereka buat. Karena saya berdoa, saya tak mungkin saya bilang, janganlah rusak nama baik saya. Enggak, saya diam aja. Tapi dalam hati saya, jangan sampai buat orang ini. Alhamdulillah, didengar malaikat doa saya itu. Sampai sekarang belum mereka buat. Jadi maksud saya, jangan kalian buat nanti. Dan kalian buat gambar saya di sini, terus lubangnya pas di atas kepala saya. Islam ini tidak menghinakan kita. Lalu untuk apa ini disebarkan? Letakkan di kamar anak kita, letakkan di dekat dapur, di atas kulkas. Supaya apa? Supaya mungkin bagi kita tak bermakna, tapi dia amat sangat bermakna. Ini sebenarnya simbol saja. Sekedar simbol saja. Yang aslinya mana? Itulah yang kau transfer ke nomor rekening berikut ini. Alhamdulillah Pak Ustadz, sudah saya transfer. Meleleh air matanya cerita transfer. Kenapa? Rupanya salah ketik. Untuk program Rumah Quran, aplikasi Bank Syariah Indonesia, kirim ke nomor berikut ini. Saking banyaknya aturan untuk Rumah Quran, ketik 0 sekian di ujung. Untuk pembangunan masjid, ketik saking payah-payahnya, atau ketik 60 sejuta. 3 hari menangis. Bengkak biji matanya. Alhamdulillah Pak Ustadz, suami saya tuh hatinya keras Pak Ustadz, gak pernah mau menangis. Tapi begitu ikut musyawarah, ya Allah Pak Ustadz, luar biasa sentuhan nurani Ustadz katanya. Apa yang nurani? Salah kirim. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Rumah Quran,
adalah tempat membuat kita menghilangkan kepenatan hidup yang selama ini terlalu disibukkan. Hidup ini sama seperti orang tawaf. Kalau dia tidak tahu hitungan, dia tidak tahu tempat berhenti, dia akan berputar terus. Pagi, petang, siang, malam, hari menjadi bulan, bulan menjadi tahun, tahun menjadi windu. Sampai akhirnya tua, mati. Kalau langsung mati tak apa-apa, setengah mati. Kalau sekedar susah tak apa-apa, menyusahkan orang lain. Maka kalau bisa, kita minta kepada Allah SWT menemukan titik balik. Titik balik kita di Hajar Aswad. Di Hajar Aswad kita tahu bahwa putaran kita sudah 3. Di Hajar Aswad kita tahu bahwa putaran kita sudah 7. Dan di situ kita berakhir. Pindah menuju kehidupan yang lain. Faiza faragta fansab. Kalau kau sudah selesai, maka carilah ibadah yang lain. Kalau sudah selesai dari satu aktivitas, buat program yang baru. Tapi jangan sombong, jangan angkuh. Wa ila rabbika farghab. Berhadaplah, berharaplah, hadapkan wajahmu, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini dulu saya katakan kalau bisa ngumpullah buat pengajian. Saya lihat ngumpul dengan Ustadz Adi Hidayat, ngumpul dengan Ustadz Umar Mita, ngumpul dengan Ustadz Ridwan, ngumpul dengan Ustadz Salim Afillah, ngumpul dengan Ustadz Abdul Somad, ngaji. Beberapa tahun ini kita ngaji. Sekarang bukan sekedar ngaji, tapi ada target. Target-target sudah tercapai, jangan berhenti. Kenapa? Karena kalau sudah kita fahami ada orang sudah cukup banyak baca Quran, sesungguhnya yang tidak bisa baca Quran lebih banyak lagi. Kalau kita katakan majelis kita ini ramai, ini memang nggak berapa banyak yang offline Ustadz, tapi yang online banyak. Maka sesungguhnya yang tidak ikut ngaji jauh lebih banyak lagi. Jadi jangan bahagia, jangan senang dulu, karena kita melihat masih banyak beban di masa akan datang. Saya ikut pengajian ini maunya meringankan beban Pak Ustadz. Setelah ikut pengajian Ustadz bertambah beban pikiran saya. Saya maunya enjoy Pak Ustadz. Kalau agama ini enjoy berarti sama lah seperti ucapan Karl Marx. Marxisme, aliran Marx, komunis, itu didirikan oleh seorang tokoh Yahudi dari Rusia, namanya Karl Marx. Karl Marx mengatakan agama itu opium, agama itu candu, sama seperti orang pakai sabu-sabu, ineks, ganja, hanya sekedar menenangkan saja. Buat dosa, buat maksiat, mencuri, berzina, makan haram, ingin tenang, lalu pergi ke Makkah nangis di pintu Ka'bah, ya Allah. Habis itu buat dosa lagi. Apalah beda kita dengan Abu Jahal, Abu Lahab? Buat maksiat, buat dosa, habis itu mengadu kepada Allah. Beragama bukan mencari ketenangan palsu. Beragama adalah beriman, beramal soleh, punya target, sampai akhirnya kita pun mati menghadap Allah. Mudah-mudahan kita semua ini berakhir dengan husnul khatimah, insya Allah.